Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, sama di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal nge-share kepada kalian, ngasih tahu kepada kalian sebenarnya sugar glider apa aja sih yang aku punya dan seberapa banyak sugar glider yang aku punya. For your information, sebenarnya sugar glider aku tuh nggak banyak-banyak amat ya, dan juga sebenarnya tujuan aku bikin konten, terus juga nge-share beberapa tips kepada kalian itu buat edukasi. Mungkin memang sugar glider aku tuh bukan yang paling banyak, mungkin memang juga pengetahuan aku itu belum yang paling luas, tapi setidaknya aku salah satu orang yang mau berbagi pengetahuan tersebut. Anjay. Ya kurang lebih kayak gitulah cingcongannya ya. Jadi langsung kita kenalin satu-satu sugar glider yang ada di rumah aku. Dan sebenarnya sugar glidernya ini belum semuanya dikasih nama ya, baru sebagian kecil doang yang dikasih nama gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bantu kasih nama juga boleh banget ya. Dimana ini masih banyak banget yang belum punya nama, dan beberapa di antara mereka ini ada yang udah mau OOP dan juga ada yang lagi IP kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung disimak skuy tanpa terlalu banyak cincong. Sah. Oke guys, kita langsung lihat ya ini. Jadi sebenarnya kalau di rumah aku tuh cuman ada 4 kandang ya sebenarnya, dimana dari tiap-tiap mereka ini nanti aku jelasin satu-satu ya. Nah, kita mulai dari kandang yang kecil ini ya. Ini juga sebenarnya aku belum kasih nama dia nih ya. Mungkin kalian punya ide. Dia ini Whiteface Het Creamino. Waktu itu aku sempat bikin video juga bareng dia, yakni 2 video ya. Yang pertama itu ada video unboxing sugar glider dan juga video perbedaan dari Whiteface Blonde dan juga Whiteface, dimana dia ini merupakan salah satu kategori yang Whiteface Blonde ya. Kalau buat penjelasannya nanti kalian bisa cek lagi aja di videonya, oke? Mantap. Tuh, dia lagi IP1 teman-teman kalau kalian lihat. Nih kalau kalian lihat juga ya, dia lagi IP1 tuh. Sebenarnya kemarin tuh udah sempat keluar ya anaknya, cuman sekarang masuk lagi, berarti dia belum terkategori OOP. Dia itu IP-nya cuma 1 ekor ya. Jadi otomatis di dalam kantungnya ini bakal lebih lama gitu kan, bakal lebih lama si anaknya ini. Jadi anaknya bakal lebih bongsor, lebih besar, lebih bagus karena dia dapetin susu maksimal, karena dia nggak ada saudara gitu ya, anak tunggal kayak gitu guys. Ini dia kan, kalau ada yang punya ide nama langsung tulis di kolom komentar aja. Ya ini Whiteface Blonde Het Creamino kayak gitu guys. Kita lanjut ke bawah. Nah, kalau di sini sih mungkin kalian juga udah sering nonton ya, sering kelihatan ya. Aku awasin dulu deh yang ini, yang di atas ya. Nah, kalau mereka ini kalian juga mungkin udah sering lihat nih. Ini emaknya, itu anaknya. Anaknya itu kan si Cakwe dan juga Odading ya. Cakwe Odading. Mungkin kalian juga udah beberapa kali lihat mereka di konten-konten sebelumnya, dimana Cakwe Odading udah dikasih nama, sedangkan emaknya Cakwe dan Odading ini kita belum kasih nama nih. Dimana jenis dari emaknya ini adalah Mosaic Whiteface Possible Het Platinum, dimana marking mosaiknya itu cuma sedikit ya, cuma di bagian ekor doang, dan agak-agak pudar lah di bagian punggung sedikit. Dan kalau kalian lihat anaknya ya, si Cakwe dan Odading, aku udah sering beberapa kali nyebut, dimana kalau si Odading itu dia Classic Grey Het Platinum karena bapaknya itu merupakan True Platinum Mosaic. Sedangkan si ini dia pun merupakan jenis dari Mosaic Whiteface Het Platinum karena bapaknya juga merupakan True Platinum Mosaic. Mereka ini betina, itu betina, dan juga ini emaknya ya, betina lah namanya juga emak. Hehe. Dan sekarang usia dari anak-anaknya ini udah menginjak 1,5 bulan ya teman-teman, kurang lebih. Jadi dia udah siap buat diadopsi, dimana Odading sudah akan segera meninggalkan kita karena udah ada yang mau adopsi, sedangkan si Cakwe belum ada nih, dia masih free. Jadi yang berminat mengadopsi juga bisa ke koloni sugar glider kayak gitu teman-teman. Nih jadi ini keluarga cemara ya, mereka cuma bertiga, bapaknya itu nggak kita bawa. Emang istilahnya mereka ini sengaja dipisahkan, yang penting udah IP, karena kalau disatuin sama bapaknya takutnya reject atau nanti ada kegagalan anak mereka kayak gitu ya teman-teman semua. Tuh, ini usia-usia yang masih paling bagus nih buat di-handle, buat dibikin jinak, dibikin bonding. Kita lanjut ya dari sini ke sebelah kanan. Sweet. Nah, ini adalah sama sebenarnya yang pertama ya, cuman dia ini bukan blonde ya, dia Whiteface biasa. Ini merupakan Whiteface Het plat lagi.
Dia ini merupakan white face head creamino ya. Dia ini merupakan white face head creamino. Sama nih dia lagi IP tuh, IP2 gede banget perutnya tuh kan. Lagi IP2. Waktu itu dia tuh dikawinin sama jantannya itu classic grey head creamino. Jadi head sama head. Anaknya kalau nggak jadi creamino bakal jadi possible head. Bisa bawa head dan bisa enggak. Dan sebenarnya anaknya udah sempet aku kelihatan ya keduanya. Karena mungkin belum rezeki juga, jadi si anaknya ini ternyata munculnya ini kalau nggak white face ya classic grey gitu ya, dua-duanya. Dan for your information bahwa possible head pun sebenarnya lumayan menarik ya teman-teman, karena kalau misalkan kita lihat dari bagan genetika juga, kalau yang head dikawinkan dengan yang head itu kemungkinannya 50% anaknya ini bakal bawa head juga. Jadi lebih besar kemungkinan anaknya ini bakal bawa head dibandingkan nggak bawa head sama sekali. Sama sih dia juga nggak aku kasih nama ya, karena jujur sih biasanya aku tuh lebih sering handle SG yang jantan ya, buat dijadiin gacoan, buat dikasih nama juga. Kayak si Zuko contohnya gitu kan. Yang betina tuh suka terlupakan gitulah. Mungkin kalian punya ide nama, boleh banget ditaruh di kolom komentar. Nah, setelah kalian mengenal yang ini, kita lanjut ke yang di atas ya. Dia adalah Zuko. Haha. Hey Zuko. Nah, dia ini lagi sama betinanya juga. Head juga sama. Head-headan semua di sini. Lagi pada tidur nih gara-gara siang-siang nih. Kayaknya kita harus pancing pakai ulat Hongkong nih teman-teman. Bentar ya, kita buka dulu kandangnya. Hey, sini Zuko. Tuh si Zuko tuh. Hey. Creamino besar. Ini seperti yang kalian tahu ya, Creamino si Zuko ini dari awal udah aku keep ya, dari dia masih Joy sampai sekarang dia udah 2 kali proven bikin betina IP. Pejantan tangguh di rumah ya. Nih si jangkrik. Aduh. Nah itu sambil kita kasih ulat juga. Nah, si Zuko ini seperti yang kalian bisa lihat, dia ini merupakan salah satu jenis dari Creamino. Beda sama white face Creamino karena dia punya marking ya di bawah telinganya, tipis-tipis gitu tapi tetap ada marking. Dia merupakan Creamino, sugar glider Creamino ya. Kalau misalkan yang betinanya itu kalian lihat, itu tuh dia merupakan classic grey head Creamino. Jadi dia bawa darah Creamino juga. Kurang lebih sebenarnya cuma segitu ya sugar glider aku tuh ya, nggak terlalu banyak ya kalau kalian hitung nih. Dan by the way itu betinanya juga dia IP ya, IP1 tapi lagi IP juga. Jadi si Zuko lagi menunggu betina lagi buat dikawinkan. Mungkin banget itu bakal dikawinin sama ini nih. Kalau anaknya ini udah pada siap keluar semua, kita bakal kawinin sama dia. Aku belum kasih nama dia nih, si induk betina. Kita coba kawinin sama si Zuko. Dan waktu itu sempet ada beberapa teman-teman yang nanya si head ini nanti anaknya bakal kayak gimana. Dan dia pun sama nih, anaknya tuh ternyata jadinya white face ya, nggak jadi Creamino, belum rezeki. Tapi mungkin di IP selanjutnya bakal jadi Creamino. Amin ya robbal alamin. Berarti kalau misalkan di total ya, total sugar glider yang ada di rumah itu ini ya 3, terus ini 4, tambah anaknya 1 nih 5, kemudian ini 6. Tuh keluarkan anaknya tuh. Tuh. Anaknya tuh. Itu kalau nggak grey ya white face tuh anaknya. 6, anaknya di dalam kantong itu ada 2, 6, 7, 8. Terus ini si Zuko 9, betinanya 10, dan anak di dalam kantong si betina 1, jadi 11. Jadi kurang lebih ada 11 ekor guys sugar glider yang ada di rumah aku ya. Nah, kita ada 11 ekor. Sebenarnya aku pun membatasi jumlah sugar glider yang dipelihara biar apa? Biar perawatannya masih bisa maksimal ya guys. Masih bisa di hand feeds gitu kan, masih bisa diliatin perkembangannya. Karena aku ngerasa sih kalau misalkan aku sendiri yang nge-keep, nge-handle, terus SG-nya terlalu banyak, khawatirnya malah nggak kepantau, nggak kekontrol juga kondisinya. Baik itu karang gigi, kemudian juga kebersihan kandang, dan lain sebagainya. Takutnya malah jadi terbengkalai lah. Karena aku juga kan masih kuliah ya, masih ada tanggungan beban akademik yang harus tuntaskan, terus juga ada beberapa usaha yang dijalankan, jadi masih membagi-bagi waktu lah. Jadi aku belum begitu banyak nge-keep sugar glider, masih secukupnya aja. Karena banyak banget di luar sana juga kan breeder-breeder yang mereka ini banyak gitu melihara sugar glidernya, dan mungkin juga banyak
leluhur-leluhur yang punya pengetahuan tentang sugar glider jauh lebih banyak. Tapi seenggaknya dari 11 ekor sugar glider ini aku bisa banyak belajar dan nge-share pembelajaran yang aku dapetin kepada kalian semua. Begitu guys. Ya mungkin kayak gitu aja ya guys. Aku ngasih tahu kepada kalian semua jumlah sugar glider yang ada di rumah aku, biar kalian gak penasaran, biar kalian tahu juga. Kurang lebih sekian aja video pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boom.